Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dalam video kali ini sebelumnya saya pribadi mohon maaf apabila dalam video ini terdapat hal yang menyinggung, terutama sensor. Ya, kenapa saya sampaikan permohonan maaf? Karena video kali ini akan sedikit bawa unsur agama. Jadi apabila ada perbedaan pendapat ya mohon maaf. Yuk kita lanjut aja ke pembahasan. AA bahas K-pop dan K-drama lagi. Kami belum puas dengan pembahasannya. Kok belum puas sih? Harus dibahas gimana lagi ya? Ada yang tahu? Gini, kita sebagai manusia memang mempunyai peranan untuk berdakwah. Balighu anni walau bi ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, berarti kita setiap muslim mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan dan menasihati untuk kebaikan. Nah, saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya, jadi mungkin tak perlu bahas lagi, oke? Lah, kok gak dibahas lagi? Takut. Bukan takut, tapi gini, kita menyampaikan sudah. Masalah mereka mau menerima atau tidak itu hak dan urusan mereka. Kita jangan memaksakan mereka untuk berhenti mengidolakan apa yang mereka suka. Sesuatu yang dipaksakan pada akhirnya tidak akan baik, dan agama kita Islam melarang menyebarkan agama ini dengan cara paksaan. Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan, janganlah kamu memberi nasihat dengan mensyaratkan nasihatmu harus diterima. Jika kamu melanggar batasan ini, maka kamu adalah seseorang yang zalim. Dalam bukunya Al-Akhlaq wa Asyiyar, halaman ke-44 kalau gak salah. Ini kita bahas sedikit cerita tentang kisah zaman dahulu antara Nabi Adam dengan iblis. Jauh sebelum Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah telah menciptakan malaikat, iblis, jin, dan terakhir kita manusia. Dulunya malaikat dan iblis hidup berdampingan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu saat Allah menciptakan manusia. Di sana Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis menolak untuk bersujud kepada Adam dan berdalil, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Padahal Allah tidak menentukan mana yang lebih baik, entah api atau tanah. Karena kesombongannya iblis udah salah, gak mau salah, so tahu, banyak alasan, dan gak mau sesat sendiri. Sombong amat. Dan iblis juga bersumpah kepada Allah untuk terus menyesatkan Adam dan semua keturunannya, hingga pada saat itu Nabi Adam pun akhirnya terusir. Nah, ini yang membedakan antara iblis dan Nabi Adam. Nabi Adam juga nantinya kan diusir gitu ya dari surga karena kesalahannya, ya disebabkan oleh godaan juga dari si iblis ini. Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangan tidak mendekati satu pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya. Tapi Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Beda ya antara iblis dan Nabi Adam. Nabi Adam sudah salah, mengakui kesalahannya, memohon maaf dan bertobat. Sangat bertolak belakang kan dengan iblis tadi. Tapi dari kisah ini bukan perkara sujudnya, siapa yang harus sujud ke siapa, tapi perintah siapa yang menyuruh ini. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil lagi contoh manusia dengan batu, lebih mulia manusia. Tapi Allah menyuruh kita nabung berjuta-juta untuk ke tanah suci, sampai di sana kita disuruh muter-muterin batu. Ya, bukan masalah batunya, tapi Allah yang menyuruh. Siapa yang menyuruh itu lebih penting. Jadi gitu teman-teman. Nah, sehingga dari pembangkangan iblis ini muncul tuh dua jalan. Pertama, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana penyebarannya dianugerahkan pada para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Hud, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, dilanjut oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjut para ulama, ustadz, sampai akhir zaman. Yang kedua, jalan yang sesat, yaitu tadi dipimpin oleh iblis, lanjut ke setan. Nah, setan di sini dibagi menjadi dua golongan, satu dari bangsa jin dan satunya lagi dari bangsa manusia. Lanjut ke Dajjal sampai akhir zaman. Nah, pilihannya ada dua, mana yang ingin teman-teman pilih? Ada jalan lurus atau sesat, pilih yang baik atau buruk, pilih yang hak atau batil, karena ujung-ujungnya hidup kita juga hanya dua toh. Pilihan mau masuk surga atau masuk neraka. Yang penting tidak berlebihan dan masih ingat Tuhan. Jadi tahu batasannya. Hei, pelacur saja kalau ditanya soal ingat Tuhan, dia pasti jawab masih ingat Tuhan. Pemabuk saja kalau ditanya soal ingat Tuhan, pasti dia jawab masih ingat Tuhan. Bagaimana bisa tahu batasan antara gak berlebihan dan berlebihan? Apa tolak ukurnya berlebihan itu? Gini, setan selalu mencari-cari celah supaya para manusia tersesat dengan berbagai cara, dari depan maupun belakang. Teman-teman tahu, dalam perkara ibadah saja, setan selalu mengganggu para manusia untuk tersesat. Contoh, mau mengaji saja, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tuh kan, dalam perkara ibadah saja setan selalu ingin ikut andil, apalagi dengan masalah hiburan. Ditambah lagi sekarang mendekati akhir zaman, ya otomatis setan-setan lagi kejar setoran. Nah, makanya kalau mau berdalil tolak ukur berlebihan, makanya ngaji, cari banyak referensi biar bisa tahu diri. Kayak Nabi Adam tadi, udah ngelakuin kesalahan, nyadar salah, minta maaf, bertaubat. Kalau gak ngaji, takutnya kayak iblis atau setan tadi, udah salah, gak mau ngaku salah, pintar ngeles, cari alasan, sok tahu, gak mau sesat sendiri. Nah, jadi mulai sekarang saya tak akan membahas lagi masalah K-pop atau drakor. Akan tetapi saya akan mengajak teman-teman semua untuk meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Simpelnya gini, segala sesuatu yang membuat lalai dan jauh dari Allah, maka itu tidak baik dan harus kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Mari membuka hati untuk menerima sebuah kebaikan. Saya Sepohin, pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.